Tim gabungan BMKG Provinsi Jambi lakukan TMC dengan semai 8 ton garam. Pasca Idul Adha, harga cabai merah di Pasar Rakyat Talang Banjar berangsur turun. Sebagian orang tua siswa datangi sekolah karena bingung dengan sistem PPDB tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Minggu 23 Juni 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Hazard Akbar, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara, 8 ton garam disiapkan untuk memodifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Hujan buatan ini akan diprioritaskan di lahan gambut selama 2 pekan ke depan. Tim gabungan hingga saat ini masih terus mengupayakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Salah satunya dengan melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang telah berlangsung dari tanggal 20 Juni 2024. Petugas BMKG Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Fikri Nur Muhammad, mengatakan operasi modifikasi ini guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ada sekitar 8 ton garam telah disiapkan untuk disemai secara bertahap selama 2 pekan ke depan. Selama operasi modifikasi cuaca ini, tim akan memfokuskan membuat hujan buatan di area lahan gambut di Provinsi Jambi. Dengan harapan, wilayah tersebut dapat dibasahi dan sekat kanal dapat terisi air meski di tengah musim kemarau. Untuk penyemaian operasi ini kita memprioritaskan yaitu lahan-lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi, yaitu di pesisir timur Provinsi Jambi untuk prioritas kegiatan operasi ini. Harapannya yaitu dapat mengurangi mitigasi bencana karhutla, terutama yaitu kita dapat membasahi lahan-lahan gambut, mengisi embung-embung yang ada di lahan gambut, terutama di Provinsi Jambi. Diharapkan upaya yang dilakukan tim gabungan dapat meminimalisasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Pada masa peralihan musim, Stasiun Klimatologi Jambi mendeteksi 2 titik panas di Kabupaten Muaro Jambi. Titik panas yang terpantau Sabtu kemarin tanggal 22 Juni 2024 berada di Kecamatan Kumpeh Ulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jambi mendeteksi adanya kemunculan 2 titik panas di Kabupaten Muaro Jambi. Titik panas tersebut ditemukan di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan tingkat kepercayaan sedang. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, pada dasarian 2 bulan Juni, wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu memang terjadi pengurangan intensitas curah hujan dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih berada pada masa peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai angin kencang yang disertai hujan deras. Semuanya untuk Kabupaten Muaro Jambi diprediksi akan mendapatkan curah hujan lebih kecil daripada 100 mm. Nah, mungkin untuk di daerah Kumpeh Ulu atau Kumpeh lebih sedikit daripada wilayah lain. Tetapi intensitasnya di bawah 100 mm pada dasarnya. Sebelumnya, BMKG memprediksi musim kemarau di Muaro Jambi dimulai pada dasarian 2 bulan Juni. Namun terjadi pemunduran karena wilayah Muaro Jambi masih dipengaruhi gelombang ekuatorial Rossby di sebelah selatan Sumatera dan gelombang Kelvin terdeteksi di sebelah barat dan utara Sumatera yang memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 4 kasus demam berdarah denggi atau DBD ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Mereka yang positif terserang DBD dilakukan penanganan di rumah sakit. Selama peralihan musim, dari musim hujan ke kemarau, pihak Puskesmas Sungai Duren mencatat 4 kasus demam berdarah denggi atau DBD.
4 kasus ini diantaranya 3 kasus di Desa Mendalo dan 1 kasus di Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Bidan Puskesmas Sungai Duren Anissa mengatakan, wilayah yang ditemukan kasus tersebut telah dilakukan fogging oleh petugas untuk membunuh jentik nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. 4 warga yang dinyatakan positif kasus DBD dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Jambi dan semuanya dapat tertolong. Selain faktor perubahan cuaca, kasus DBD juga didasari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Januari itu ada 2 di daerah Mendalo, terus Februari kosong, Maret kosong, April ada 1, Mei ada 1. Semuanya kebetulan dirawat. Oh, dirawat ya? Berarti ya, ada yang 2-3 hari, ada yang 1-2 hari. Dalam upaya pemberantasan serangan nyamuk, masyarakat dihimbau agar aktif melakukan pengurasan tempat penampung air, menimbun dan menutup tempat-tempat yang dapat menyebabkan genangan air untuk mencegah perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes aegypti. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sepekan pasca Idul Adha 1445 Hijriah, harga cabai merah di pasaran masih tinggi, mencapai Rp65.000 per kilogram. Sementara harga beras turun dan cenderung stabil. Untuk menstabilkan harga, Pemkab Sarolangun akan segera melakukan operasi pasar murah. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional atas Sarolangun sepekan setelah Lebaran Idul Adha stabil. Namun ada beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan harga seperti cabai merah. Saat ini harga cabai merah Rp65.000 per kilogram, cabai rawit Rp55.000 dan cabai rawit besar atau rawit setan Rp70.000 per kilogram. Sementara harga beras cenderung menurun, yakni Rp11.000 per kilogram untuk beras kualitas medium dan Rp13.000 per kilogram untuk beras dengan kualitas premium. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan, masih tingginya harga cabai di pasaran pasca Hari Raya Idul Adha karena kurangnya pasokan. Kondisi ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan harga cabai dengan melakukan operasi pasar. Kita kalau untuk kebutuhan beras, insya Allah kita tidak ada masalah, harga juga tidak bergejolak. Kemarin malah ada kecenderungan untuk turun kalau untuk beras. Tapi memang kita maklumi bahwa kita juga produksinya terbatas dan tentu ada kenaikan harga. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan ini kami juga ada beberapa titik yang insya Allah juga bisa panen dan kita akan tanam lagi. Operasi pasar murah secara berkesinambungan akan dilakukan untuk memastikan kenaikan harga cabai di pasaran terkendali, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sepekan pasca Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern atau PTM Muarobungo masih tinggi. Pedagang pun keluhkan sepi pembeli. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh kontributor TVRI Jambi langsung dari Kabupaten Muarobungo, Mukriyadi. Halo, selamat sore, Mukriyadi. Ya, selamat sore. Ya, apa yang menyebabkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Muarobungo, Mukriyadi? Ya, baik, dapat kami sampaikan bahwa di pasar tradisional modern Muarobungo pasca Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, di mana kami pada saat ini berada di pasar tradisional Muarobungo, di mana pasca Idul Adha 1445 Hijriah ini sejumlah harga kebutuhan pokok di PTM Muarobungo masih terjadi harga tinggi, di mana seperti harga bawang merah pada hari ini masih di harga Rp45.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya sehari sebelum Idul Adha harganya masih tetap Rp45.000 per kilogram. Begitu juga untuk harga cabai rawit, di mana sebelum Idul Adha harganya sebesar Rp45.000 per kilogram, namun pada hari ini naik di harga Rp50.000 per kilogram. Namun untuk cabai merah pada hari ini di PTM Muarobungo terjadi penurunan harga sekitar Rp65.000 per kilogramnya,
di mana sebelumnya sehari sebelum Idul Adha harga cabai merah ini sempat melambung tinggi di harga 80.000 per kilogramnya. Pemicu masih tingginya harga sembako di PT Merebungo dikarenakan beberapa faktor seperti pasokan beberapa hari ini pasca Idul Adha mengalami pengurangan pasokan. Seperti diketahui, Kabupaten Bungo ini masih tergantung dari beberapa daerah termasuk sembako seperti dari Sumatera Barat, Bengkulu, dengan Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil dari informasi yang kami dapat dari beberapa pedagang di PT Muara Bungo, sedangkan untuk komoditas cabai merah dengan bawang merah untuk hari ini pasokan berasal dari Pulau Jawa seperti dari Brebes dan Boyolali. Sedangkan dari pemasok daerah lainnya untuk saat ini masih kosong, sehingga secara tak langsung harga komoditas seperti cabai rawit dan bawang merah masih mengalami harga tinggi, sehingga dari beberapa keluhan pedagang di PT Merebungo sepi pembeli. Demikian. Ya, Mukriandi, bagaimana daya beli masyarakat dan apa upaya pemerintah untuk menekan kenaikan harga tersebut? Baik, dapat kami sampaikan dari beberapa hari ini kenaikan harga sembako seperti bawang merah, termasuk juga cabai di harga 65.000 masih tergolong cukup tinggi bagi masyarakat, sehingga untuk sampai hari ini daya beli masyarakat agak menurun. Sedangkan upaya dari pemerintah Kabupaten Bungo sendiri untuk saat ini masih memantau kondisi harga untuk beberapa hari ke depannya, sehingga 2 hari ke depannya seandainya harga masih cenderung tinggi, pemerintah Kabupaten Bungo melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama Dinas Ketahanan Pangan akan kembali menggelar operasi pasar murah dengan tujuan untuk menstabilkan harga serta berusaha untuk mencukupi kebutuhan pasokan untuk beberapa hari ini masih kurang. Biasanya pasokan sembako ini dari berbagai daerah cenderung masuk ke Kabupaten Bungo. Pasca Idul Adha ini cuma dari daerah Pulau Jawa, yakni dari Brebes dan Boyolali, sehingga otomatis harga sampai saat ini di pasar tradisional sampai sore hari ini masih cukup tinggi. Demikian. Ya, pemerintah Kabupaten Bungo hingga saat ini terus melakukan program untuk menurunkan harga bahan pokok, terkhusus dengan melakukan operasi pasar murah. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan Andi, selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu, Saudara, pasca Idul Adha, harga cabai merah di Pasar Rakyat Talang Banjar turun menjadi Rp36.000 per kilogram. Diperkirakan harga cabai akan terus turun dalam beberapa hari ke depan. Pasca Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, harga cabai merah turun menjadi Rp36.000 per kilogram. Padahal sebelumnya dijual mencapai Rp60.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah itu disebabkan pasokan mulai banyak masuk ke pasar. Sementara saat Lebaran Idul Adha, persediaan cabai menipis dan pasokan cabai tidak masuk ke pasar kota Jambi. Turunnya harga cabai merah diikuti juga dengan harga jual cabai rawit. Sebelumnya cabai rawit dijual Rp50.000 per kilogram. Kini harga cabai rawit merah dijual Rp30.000 per kilogram. Diperkirakan harga cabai akan terus turun dalam beberapa hari ke depan, pasalnya persediaan melimpah. 32, yang bagusnya 36 ya Pak. Ini hari ini turun apa naik Pak? Turun. Turun ya Pak. Yang sebelumnya harganya berapa Pak? 60. Sementara itu bahan pokok lainnya masih stabil, seperti daging ayam boiler yang hanya Rp32.000 per kilogram dan bawang merah Rp35.000 per kilogram. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dalam segmen informasi seputar haji tahun 2024, Saudara, rangkaian ibadah haji baik wajib maupun sunat hampir rampung ditunaikan para jemaah asal Jambi. Bagaimana dengan pelayanan saat menunaikan ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah? Kami telah terhubung kembali dengan seorang jemaah haji asal Jambi dengan Bapak Haji Muhammad Nuh. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Muhammad Nuh.
Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, ibadah apa saja yang dilakukan hari ini dan bagaimana kondisi para jemaah haji asal Jambi di sana? Alhamdulillah seluruh jamaah Jambi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan yang dilakukan pasca melaksanakan tawaf atau menyelesaikan rukun haji, yaitu mereka pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan sholat 5 waktu, baik itu di waktu subuh, asar, maghrib, kemudian isya. Ya, bagaimana pelayanan saat menjalankan ibadah haji saat di Mina maupun di Mekah, Bapak Nuh? Alhamdulillah pelayanan semakin tahun semakin banyak perbaikan dari transportasi kemudian akomodasi. Kemudian paling yang dialami jemaah yang harus disabar dan ikhlas yaitu penempatan. Karena penempatan itu sangat kecil sekali speknya karena sudah kepadatan di kemah kita masing-masing. Ya, bagaimana kondisi para jemaah haji di sana, Pak? Alhamdulillah jemaah selama di Mina, Arafah, Musdalifah dan Mina, alhamdulillah kan walafiat karena skema pada tahun ini yaitu ada skema murur. Jadi para lansia itu tidak terlalu capek untuk berjalan naik turun mobil kemudian berjalan. Tetapi dengan ada skema murur yang dilakukan oleh pemerintah itu semakin baik, yaitu ketika di Arafah menaiki bus, kemudian di Musdalifah tinggal mabit sebentar, kemudian langsung dibawa ke kemah Mina. Ya, kapan jemaah haji di sana pulang ke Jambi, Pak? Alhamdulillah dari jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah, mulai dari tanggal 15 Juli. Itu kloter 22, kemudian selanjutnya 23, 24, dan 26 itu berada di tanggal 20 yang akan insya Allah mendarat di Jambi, juga 27, 28. Baik, terima kasih Bapak Haji Muhammad Nuh atas informasinya. Semoga seluruh jemaah haji asal Jambi di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya belum memasuki tahap penetapan, baliho para bakal calon kepala daerah di Muaro Jambi sudah bertebaran. Dalam segmen menuju Pilkada tahun 2024, Saudara. Sebelum ditetapkan sebagai bakal calon, baliho para bakal calon kepala daerah di Kabupaten Muaro Jambi sudah bertebaran. Seperti di sejumlah titik strategis, banyak ditemukan baliho dengan bertuliskan untuk Muaro Jambi 2024-2029. Saat ini di sejumlah titik terlihat maraknya pemasangan baliho para ketua partai di Kabupaten Muaro Jambi. Diduga para kandidat yang akan maju di pemilihan kepala daerah 2024 curi start, seperti yang ditemukan di Jalan Lintas Timur Sumatera. Terlihat baliho besar petahana yang juga ketua DPD PAN Masna Busro. Kemudian juga ditemukan poster Bambang Bayu Suseno yang merupakan mantan Wakil Bupati Muaro Jambi periode 2017-2022. Selanjutnya baliho milik Ketua Partai Demokrat Asnawi Rifai terpasang di sudut jalan strategis. Dalam balihonya, Asnawi terang-terangan menyatakan untuk Bupati Muaro Jambi tahun 2024-2029. Selain itu, baliho milik Ketua DPD Perindo Muaro Jambi Jun Mahir yang juga menyatakan maju dengan slogannya bersama satu tujuan untuk Muaro Jambi maju. Terkait banyaknya baliho yang bernuansa politik tersebut, Bawaslu Muaro Jambi belum bisa melakukan penindakan karena mereka belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Kami dari Bawaslu kita belum bisa melakukan penurunan atau apa segala macamnya karena sekarang ini belum masuk ke tahapan dan itu juga baru sebatas alat peraga sosialisasi. Bagian dari hak para calon-calon untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat. Untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi baru dimulai 27 Agustus 2024 mendatang. Sementara itu untuk penetapan pasangan calon tanggal 22 September dan dilanjutkan masa kampanye pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Kesorotan lainnya, Saudara, data penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berkurang. Adanya degradasi data keluarga penerima manfaat KPM setiap trimester ini menjadi salah satu penyebabnya. Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengungkap jumlah penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH cenderung berkurang setiap tahun. Kepala Bidang Perlindungan Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irpaidi, mengatakan, bantuan tunai yang diberikan setiap triwulan tersebut tidak bersifat tetap atau permanen, sebab tujuan pemerintah memberikan bantuan tersebut guna memperbaiki perekonomian keluarga penerima. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah penerima PKH tahun 2024 sebanyak 8.377 KPM. Sedangkan dalam rentang bulan Januari hingga Juni 2024, sudah ada 6 KPM yang dinyatakan graduasi. Jumlah penerima PKH di daerah ini berkurang karena keluarga tersebut tidak lagi memiliki komponen untuk mendapat program ini, seperti anak balita, ibu hamil, lansia, anak sekolah SD hingga SMA, dan disabilitas berat. Faktor lain penyebab berkurangnya jumlah PKH karena ada di antara keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah tergolong ekonomi mampu, sehingga tidak memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. 37 desa dan 185 orang badan permusyawaratan desa di Kabupaten Sarolangun yang habis masa jabatan tahun 2024 ini akan diperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sedang mempersiapkan proses perpanjangan jabatan kepala desa dan BPD di 37 desa. Perpanjangan masa jabatan ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa atau Kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, sudah resmi ditetapkan pemerintah pusat. Saat ini proses pengukuhan kepala desa di Kabupaten Sarolangun masih menunggu regulasi dari Kemendagri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Mulyadi mengatakan, saat ini pihaknya telah menindaklanjuti implementasi undang-undang tersebut. Kita menyesuaikan Undang-Undang Nomor 3 2024, artinya yang habis masa jabatan 2024 tahun ini berarti 37 desa. Artinya pelantikan kemarin, Bang? Enggak, pelantikan 2018. Ini sudah sah ini, Bang? Sudah. Mulyadi juga menyampaikan, sesuai instruksi penjabat Bupati Sarolangun, menginstruksikan pihaknya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar melaksanakan langkah-langkah administrasi yang cermat dan tepat sesuai regulasi dalam proses perpanjangan masa jabatan kepala desa dan BPD. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sistem online PPDB 2024 masih membuat bingung. Sejumlah wali calon siswa mendatangi SMA Negeri 12 Kota Jambi. Kedatangan mereka untuk konsultasi terkait dengan pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Sebagian wali calon siswa di Kota Jambi mendatangi sekolah saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Kedatangan mereka untuk konsultasi dengan pihak sekolah karena masih bingung dengan sistem online tersebut. Salah seorang wali calon siswa, Elmiza Elvita, yang mendatangi SMA Negeri 12 Kota Jambi mengatakan masih bingung dengan cara mengunggah nilai rapor dan ijazah ke laman siap PPDB online Provinsi Jambi. Sehingga wali siswa terpaksa datang langsung ke sekolah agar dibimbing oleh guru, sehingga pendaftaran siswa tidak gagal dan tinggal menunggu register dari pihak sekolah. Itu salah masukin nilai rapor kelas 9, sama nilai ijazah. Jadi masih ada kebingungan bagi kita, Bu, ya? Iya, masih. Sekarang sudah. Tapi sudah ini, Bu? Sudah selesai? Sudah, tinggal verifikasi aja, Bu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Jambi Sutrisno. Menurutnya masih ada kendala dalam pendaftaran PPDB online serta ketidakpahaman orang tua siswa. Bagi warga yang mendaftar butuh informasi, kita layani di pusat informasi yang ada di sekolah.
ada beberapa panitia yang bisa memberikan informasi bagaimana cara pendaftaran secara online. Kesulitan mungkin secara bertahap pelan-pelan kita kasih pengertian dan alhamdulillah mereka paham. Pendaftaran PPDB online dibuka hingga Selasa 25 Juni 2024. Pihak sekolah masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi apakah ada perpanjangan pendaftaran atau tidak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB saat ini tengah bergulir. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari menegaskan setiap satuan pendidikan dapat memaksimalkan pelayanan PPDB sesuai aturan tanpa ada pungutan biaya pendaftaran. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Adi Saputra mengatakan, PPDB di tahun ajaran baru 2024-2025 di tingkat SD dan SMP, negeri maupun swasta telah bergulir. Baik menggunakan sistem online maupun offline. Masing-masing satuan pendidikan diminta dapat memberikan pelayanan maksimal kepada setiap pendaftar atau calon siswa. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari juga menegaskan, selama proses pendaftaran berlangsung, tidak diperkenankan sama sekali pihak sekolah memungut biaya dalam bentuk apapun. Orang tua atau wali murid diminta berkontribusi melaporkan kepada OPD terkait apabila terdapat tindakan pungli. Kalau untuk pembiayaan, kami tidak mengungut biaya. Saya menegaskan lagi kepada kepala sekolah, guru, dan komite kepala orang tua siswa bahwa tidak ada pemungutan biaya untuk penerimaan siswa baru. Sementara itu, untuk penerapan PPDB masih memberlakukan sistem zonasi sesuai ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sumber daya manusia berkualitas sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala tantangan di era globalisasi. Untuk meningkatkan kualitas SDM, salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan minat membaca masyarakat khususnya di perpustakaan umum. Membaca buku merupakan salah satu aktivitas yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan membaca buku, seseorang akan memperoleh pengetahuan yang luas dan mampu meningkatkan pola pikir, membuka cakrawala wawasan. Melalui membaca, setiap individu bisa memperoleh berbagai informasi baik melalui media tulis dan media elektronik. Untuk itu perlu adanya buku-buku bacaan yang memadai untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Seperti di Perpustakaan Umum di Kota Jambi yang menyediakan berbagai koleksi buku dari berbagai disiplin ilmu. Kondisi ini membuat Perpustakaan Umum Kota Jambi ramai pengunjung. Kabid Pembinaan Perpustakaan Kota Jambi Dian Ekawati mengatakan, tercatat di tahun 2023 sebanyak 50.000 orang yang membaca buku di Perpustakaan Umum Kota Jambi, baik dari kalangan pelajar maupun mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari perpustakaan adalah mendorong dan meningkatkan minat baca dan memperdalam wawasan masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Rakerda Kuarda Provinsi Jambi resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka Rakerda Kuarda Provinsi Jambi tahun 2024 yang dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan agar berdampak positif bagi masyarakat. Keberadaan Pramuka sebagai gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan generasi muda cukup didukung pemerintah Provinsi Jambi. Kontribusi besar gerakan Pramuka dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah sejalan dengan strategi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan. Kegiatan kepramukaan yang mampu membentuk jiwa kepemimpinan, karakter disiplin, menjadi kekuatan absolut yang dibutuhkan untuk menjaga generasi bangsa terus memiliki nilai-nilai Pancasila.
Hal tersebut ditekankan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi saat membuka rapat kerja daerah Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi Jambi tahun 2024. Abdullah Sadi mendorong Gerakan Pramuka dapat terus menunjukkan perannya melalui program-program pendidikan yang secara dinamis menyesuaikan perkembangan zaman. Pengimplementasian program dan kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menjadi strategi yang baik untuk memperkenalkan pramuka di seluruh daerah. Pemerintah daerah berharap besar agar kuartir daerah dan kuartir cabang dalam jajaran dapat bersinergi guna mewujudkan program yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi berharap rapat kerja daerah ini menjadi sarana untuk mempertajam program dan kegiatan yang dapat berdampak positif bagi bangsa dan negara sesuai mencapai visi dan misi organisasi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menghadiri rapat terbuka Senat STIE Jambi dalam rangka Wisuda Sarjana ke-21 tahun akademik 2023-2024. Kegiatan ini juga dalam upaya menjamin pemantapan kualitas sumber daya manusia daerah. Sesuai misi ketiga Jambi Mantap yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan pembangunan kualitas sumber daya manusia daerah yang unggul dan berdaya saing. Memaksimalkan hadirnya lembaga-lembaga pendidikan mumpuni pada tingkat universitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Provinsi Jambi. Menjamin terbentuknya generasi potensial melalui lulusan perguruan tinggi ditargetkan menjadi sumber kekuatan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi saat menghadiri rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Jambi dalam rangka Wisuda Sarjana ke-21 tahun akademik 2023-2024. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi berharap para lulusan STIE mampu menjawab tantangan saat ini untuk berkarya dan memberikan sumbangsi nyata dalam memajukan daerah. Para wisudawan dan wisudawati juga diharapkan dapat menularkan semangat dan sikap positif di lingkungan sekitar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sangat optimis kita sekolah tinggi ilmu ekonomi Jambi ini akan dapat mendapatkan eksistensinya yang kita tahu sudah eksis jauh-jauh hari dan sudah 21 hari. Semuanya alumni dari sekolah ini dan sekolah tinggi ini yang sudah berkiprah pada seluruh bagaimana membangun Jambi. Kita doakan para pendirinya yang terpilih dan mudah-mudahan ditempatkan tempat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang masyarakat terus bersatu bersinergi dengan semua stakeholder yang ada termasuk pemerintah juga. Hari ini salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembangunan indeks pembangunan manusia daerah, pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2022 juga telah mengucurkan bantuan beasiswa strata 1 dan strata 3 untuk mahasiswa dan dosen melalui program Dumisake. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Minibus yang ditumpangi satu keluarga di Kota Sungai Penuh terjun ke jurang karena remblong. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi Hari Ini. Diduga akibat remblong, minibus yang ditumpangi satu keluarga di Kota Sungai Penuh Jambi terjun ke jurang sedalam 5 meter. Akibatnya 2 orang penumpang luka-luka dan patah tulang, sedangkan sopir hingga saat ini tidak sadarkan diri. Kecelakaan tunggal satu unit minibus terjun ke jurang sedalam 5 meter sempat terekam video amatir warga. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini berupaya menolong korban.
Kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus melaju dari arah Sungai Jernih menuju ke Sungai Penuh membawa 4 orang penumpang, 2 di antaranya anak-anak. Akibat kecelakaan ini 2 orang penumpang mengalami luka dan patah tulang bagian bahu, sedangkan 2 orang anak yang masih balita dalam kondisi selamat. Diduga mobil dengan nomor polisi BP 1632HG mengalami remblong saat melewati jalanan menurun. Keluarga, ya tadi ada muatannya beberapa keluarga, anak juga. Itu karena jalannya menurun, itu remnya blong gitu. Blong untuk penyelamatan pengemudi mengambil jalan lurus ya. Kalau seandainya belok, rencana mau belok ke kanan, ada jembatan di Sungai Jernih itu jembatan. Jadi itu lebih berbahaya lagi, ambil jalan lurus, kenyataannya di depannya juga ada tikungan. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Kerinci. Polisi melakukan olah TKP dan berupaya mengevakuasi mobil korban. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Polres Batanghari melakukan razia penyakit masyarakat di Kelurahan Teratai. Dari kegiatan tersebut, petugas mendapatkan belasan botol minuman keras serta sejumlah orang yang diduga usai mengkonsumsi narkoba. 6 orang diamankan petugas dalam giat operasi penyakit masyarakat yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP dan kepolisian di warung remang-remang kawasan Talang Inuman, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Sabtu sore kemarin. Dari 6 orang tersebut, 4 orang diantaranya diduga usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu di salah satu rumah yang tidak jauh dari lokasi warung remang-remang di kawasan tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapatkan alat hisap sabu serta plastik bening berukuran kecil. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari Adnan mengatakan, selain mengamankan 6 orang tersebut, petugas juga mendapatkan belasan botol minuman keras berbagai merek di warung remang-remang. Saat ini masing-masing pelaku tengah didata dan diproses oleh pihak Satpol PP maupun kepolisian sesuai perbuatan di lapangan. Ini kita dapatkan dari rumah Pak Saripan, Pak D. Saripan, dan ini terdiri dari beberapa macam jenis minuman. Ada bir bintang, ada vodka, dan lain sebagainya, dan ini sudah kita amankan. Adnan juga mengatakan, giat kali ini disinyalir sudah diketahui oleh oknum pelaku di lokasi warung remang-remang, sehingga hasil razia tersebut kurang maksimal. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ketua DPD Partai Garuda Kota Jambi, Andrio, dilaporkan ke polisi setelah menggelapkan mobil seorang warga. Mobil yang seharusnya transaksi untuk pergantian debitur itu ternyata dibawa kabur oleh pelaku dan tidak diketahui keberadaannya. Moharir, warga Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi melaporkan Ketua DPD Partai Garuda Jambi, Andrio Utama, ke Satreskrim Polresta Jambi. Moharir melaporkan Andrio Utama ke polisi lantaran nekat menggelapkan dan membawa lari mobil miliknya, Toyota Fortuner VRZ miliknya. Insiden tersebut terjadi setelah keduanya sepakat bertransaksi pergantian debitur atau oper kredit di bawah tangan melalui notaris pada bulan November 2023. Saat di notaris, keduanya belum sepakat mengenai biaya oper kredit, namun Andrio meminta membawa mobil tersebut untuk dipasang sistem GPS. Setelahnya mobil tersebut tidak diketahui lagi rimbahnya. Andrio pun sulit ditemukan sehingga pihaknya melapor ke polisi. Selain rugi secara material, Moharir sempat terganggu mentalnya lantaran terus diteror pihak sewa guna usaha atau leasing lantaran status mobil tersebut belum lunas. Kalau yang ini nama saya otomatis buruk. Teknis lah otomatis itu pertama. Nah, nomor 2 ya nggak bisa konsentrasi lah, kita kerja dikejar-kejar leasing terus hampir tiap hari orang leasing nanyain terus kayak gitu kan, nggak tenang juga hidupnya. Itu kan mobil bulan 11 dikuasai Pak ya, di tangan dia. Itu jarak berapa lama Pak sampai laporan polisi Pak? 5 bulan. Kasus penggelapan mobil ini kini masih dalam proses penyelidikan oleh polisi.
Polisi masih meminta keterangan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang pria di Jambi menjadi korban penikaman di warung kelontong di Kelurahan Tehok, Jambi Selatan, Kota Jambi. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat satu luka tikam tersebut. Rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan keributan yang terjadi di warung kelontong 24 jam di kawasan Jalan Soekarno, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. 4 orang terlibat keributan dan saling dorong sehingga masuk ke dalam toko kelontong tersebut. Tak lama insiden penikaman pun terjadi. Korban yang diketahui bernama Muhammad Riki ini langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapatkan penanganan medis. Korban mengalami satu luka tusuk dan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwando mengatakan pihaknya masih menyelidiki dan mengembangkan kasus ini. Korban telah membuat laporan ke Polsek Jambi Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, 3 orang pelaku tersebut kini sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Jambi Selatan. Polisi bakal mengekspos kasus ini ke publik. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 4 orang terdakwa kasus dugaan korupsi PT Maji di perusahaan PT PN6 akan segera memasuki tahap persidangan. Dijadwalkan ke-4 orang terdakwa ini akan mengikuti sidang perdana pada Kamis minggu depan, 4 Juli 2024. Kasus dugaan korupsi PT Maji perusahaan PT PN6 akan memasuki tahap baru proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Ke-4 orang terdakwa akan mengikuti proses persidangan awal yang dijadwalkan digelar di ruang sidang Tipikor pada Kamis minggu depan. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo, mengatakan setelah melakukan penelitian berkas perkara, 4 orang terdakwa IS, NP, A, dan NW, Pengadilan Negeri Jambi akhirnya telah menjadwalkan jadwal persidangan para terdakwa. Mereka nantinya akan mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Ronald Salnofri. Ini sudah ditetapkan juga majelisnya. Majelisnya Pak Ketua Pengadilan sendiri, Pak Ronald Salnofri Bia, SHMH. Untuk sidang pertamanya di hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Sementara itu, saat ini ke-4 tersangka masih menjalani masa penitipan tahanan di Lapas Kelas 2A Jambi. Ke-4 tersangka tersebut terancam pasal tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Hazar Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.